Udah. Tiga ya? 11. Udah semua, sana. 11 apa 12? Cukup banyak kelompoknya. Jadi ini hasil dari 9 laporan polisi yang telah kami ungkap. Untuk barang bukti ini mereka dapat dari mana? Nah, untuk teknis nanti disampaikan oleh Pak Kasat Res Narkoba karena ini sifatnya adalah kerahasiaan dan ini masih terus berjalan untuk nanti mengungkap berbagai jaringan-jaringan lainnya di Polres wilayah Kota Cirebon. Nah, kita harapkan mungkin masyarakat apabila ada yang menemukan suatu tindak pidana yang kaitannya dengan narkotika bisa segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Nah, ini kita menyelamatkan juga cukup banyak nih. Dengan adanya pil ini yang ada ini kita sudah menyelamatkan hampir bisa 10.000 orang ya. Kalau anggaplah satu orang mengkonsumsi mungkin bisa secara rutin berbahaya. Jadi kita menyelamatkan beberapa ribu orang. Saya kira adalah 10.000 orang yang kita selamatkan dari peredaran narkotika ini. Seperti itu. Dan ini sasarannya sudah sampaikan sama Pak Kapolres. Jadi pada kesempatan siang hari ini Satuan Reserse Narkoba mengamankan sekitar 11 tersangka dengan 9 TKP yang ada di beberapa wilayah Kota Cirebon. Nah, berkaitan dengan yang perempuan dan wanita itu dia terlibat satunya Stentis Gorilla. Kita tetap jerat dengan Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009. dan TKP ini di mana dan? Ini ada di wilayah kabupaten, tapi wilayah hukumnya masuk Cirebon Kota. Terus yang kami kembangkan oleh Satuan Narkoba Unit 1 itu ada di luar Cirebon, ada di Jakarta, ada di Bogor. Iya. Untuk profesi kedua perempuan itu ibu rumah tangga atau sehari-hari? Sesuai dengan biaya yang kami kan dia ibu rumah tangga ya, rumah tangga. Modusnya gimana, Komandan? Modusnya yang perempuan? Dia COD, order itu ya, sama online, tempel. Jadi dia masih menggunakan sistem yang masih lazim yang kita ini namanya. Dua minggu belum diamankan. Sebelumnya pernah. Kalau ini yang ngasih tadi gorilla? Iya. 2 bulan. Penghasilan? Habis. Itu uangnya buat apa? Mbak, uangnya buat apa, Mbak? Rumah tangga. Makanya berapa? Oke, cukup rekan-rekan. Kemudian plastik klip, kemudian juga lakbannya. Ya, ini hasil penjualannya ya. Ya, ini hasil penjualannya sekitar 4.100.000. Ini hasil penjualannya rekan-rekan semuanya. Ini didapat dari berbagai TKP-nya berbagai kecamatan di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Ada pertanyaan lagi? Dan 2 perempuan itu dia keterlibatannya di narkoba jenis apa dan perannya sebagai apa dan gimana? Ya, semuanya pengedar. Untuk Perempuan. yang perempuan nanti untuk lebih jelas disampaikan oleh Pak Kasat Res Narkoba ya. Jadi hal-hal teknis dan kaitan lebih detail. Namun untuk persangkaan pasal yang ditetapkan oleh kami itu ada dari pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal itu 20 tahun penjara. Kemudian juga kita menggunakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juga dengan narkotika sama, tapi ini untuk ancaman hukumannya maksimal adalah pidana
mati dan juga ada pidana seumur hidup. Seperti itu rekan-rekan. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan hari ini kami dari Polres Cirebon Kota melalui Satuan Reserse Narkoba selama bulan September sampai bulan Oktober berjalan ini telah berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian ada tembakau sintetis, dan juga ada peredaran obat kesediaan farmasi yang tanpa izin. Jadi kami telah mengamankan 12 orang tersangka, 2 diantaranya itu adalah berjenis kelamin perempuan dan seluruhnya dikategorikan sebagai pengedar, ya, dengan inisial ada TA, AR, HS, DK, IR, MA, SH, AD, SK, BA, dan juga AS. Mereka ini melaksanakan kegiatan mengedarkan narkotika ini bervariasi, berjalan antara 2 bulan sampai ada yang berjalan sampai 1 tahun. Kemudian untuk barang bukti yang telah diamankan seperti yang tadi telah didokumentasikan rekan semuanya, itu ada 19 paket ini jenis sabu dengan total berat itu 10,54 gram. Kemudian juga ada 1 paket jenisnya tembakau sintetis dengan berat 15,07 gram. Kemudian ini yang cukup banyak nih di sebelah kiri saya itu ada 146.500 butir obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar. Satu lagi yang ini ya, dibalik ini ya. Ya, ini ada 40 butir pil jenis Merlopam yang warnanya agak coklat. Kemudian juga proses penangkapan kita sesuai dengan pasti kita lakukan penyelidikan dulu, ya, proses penyelidikan itu bisa sampai seminggu 2 minggu. Kita mendapatkan laporan informasi, kita kelola, akhirnya setelah kita lakukan gelar dan didapat informasi yang sudah A1, akhirnya kita lakukan tim untuk turun untuk melakukan upaya paksa penangkapan. Ya, jadi proses-proses untuk mengungkap itu emang ada suatu proses yang harus kita laksanakan dulu. Kita tidak serta-merta mendapatkan informasi, ya biasanya masyarakat tuh inginnya informasi langsung ditindaklanjutin, tapi kita harus proses dulu, jangan sampai nanti tindakan kita itu kontraproduktif, ya, jangan sampai tindakan kita itu malah menyalahin aturan. Ini Masa untuk bisanya mendapatkan banyak sekali itu di satu tempat atau bagaimana, dan bandarnya berapa jaringannya? Untuk yang 106.000 itu 1 orang, ya, dia sudah melakukan kurang lebih sudah 1 tahunan. Itu yang termasuk besar. Terus yang sisa-sisanya itu bandar-bandar yang lokal, ya. Kalau ini dia udah antar kota, ya, karena barangnya bukan dari Cirebon. Sasaran konsumen bisa sampai 1 tahun itu? Iya. Mereka ngacak, ya, karena dia itu sistemnya kan dagang, jadi dia itu mencari keuntungan. Jadi siapapun yang beli bisa dari mungkin pedagang, bisa dari nelayan, bisa dari anak sekolah, semua ngacak. Dari apa HP yang kita periksa itu pembelinya itu dia tidak spesifik pembeli harus ini gitu. Pemiliknya itu warga Cirebon atau gimana? Iya, warga Cirebon. Untuk yang 2 ibu rumah tangga tadi gimana? Awalnya ada kecurigaan